lagi. Cintai perempuan yang suka bersundal dan berzina seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Jadi disuruhnya mencintai pesundal ini seperti Tuhan, karena Israel ini paling dicintai oleh Tuhan. Berarti harus cinta kali. Seperti Tuhan mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada Tuhan-Tuhan lain, sekalipun mereka nggak agama Kristen lagi. Maksudnya bang? Coba baca. Tadi kan kau bilang, oh itu khusus istri Hosea. Karena Itu- ini perintah. Dia ini kan orang yang gini bang. Bukan seperti kita itu bang. Dia langsung Tuhan yang berkata kepada Hosea. Iya, Jadi, oke. dia Udah. patuh. Oke. Kalau ini Udah. Tuhan berkata kepada siapa? Hosea Enggak, ini yang baru aku buka ini. itu menjawab, baik pak, tapi tidak pergi. Anak yang mana yang menurut ayahnya, yang menuruti ayahnya, mereka menjawab. Yang pertama, Yesus berkata, sesungguhnya kukatakan kepada kalian bahwa pemungut pajak dan pelacur akan masuk ke kerajaan Allah. Jadi yang mana? Akan duluan masuk kerajaan Allah. Kenapa lebih duluan pelacur masuk kerajaan Allah? Gini bang, abang harus Itu juga isinya. Kemana? Coba kau baca dulu. Kau aja baru tahu kalau kau nggak kami itu. Banyak ayat-ayat di Bible ya teman-teman tidak dibacakan oleh pendeta. Itulah yang mau kubukakan. Ini enggak, saya mau nanya, itu uangnya untuk apa itu? Kok bisa-bisanya Yesus minta uang itu? Apa Untuk uangnya? menyediakan tempat di surga, butuh bahan Wah. bangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan Timika dan apologi Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Jadi itu udah solusi yang abang baca tadi, seperti yang di Roma tadi. Apa yang dipersatukan Allah tidak bisa dipisahkan manusia. Tadi abang baca di Matius 5 ayat 31, boleh bercerai, tapi kasih surat cerai. Karena itu udah genting. Udah genting itu masalahnya bang. Kan gitu loh.
Iya, Bergenting iya, masalahnya. Jadi kalau tidak lagi bisa disolusikan, nggak bisa dibicarakan, karena ada standarnya yang tinggi tadi bang, bahwasannya kalau apa yang dipersatukan adalah kalau mereka pegang itu di standar tinggi itu, mereka tidak akan berantem. Tapi kalau sudah ribut-ribut seperti tidak diberi makan, apa gitu mabuk-mabuk yang dibilang Celana dalammu kelihatan, Bika. Bukan celana dalam itu, memangnya aku di dalam celana. Usia berapanya? Usia berapa bang? Yeskiel 3 nomor 30 tadi ya. Tadi itu tutorial remas nenen itu. Nanti kita sekarang baca kamu- itu. Ya, nanti ya. Coba Yes. usia 3 nomor 1. Kau Yang bilang mana, bimbelmu isinya adalah pengajaran untuk masyarakat, untuk didikan masyarakat. Iya. Skill berapa? Aku ini aku orang biasa, jemaat biasa aku bang, jemaat biasa, bukan pendebat, tapi ngerti sikit-sikit itu aja. Yeskiel ya, Yeskiel, Yeremia, Yeskiel berapa tadi bang? Yang remas nenen tadi ya, ntar ya. Yeskiel berapa? Yeskiel 23 nomor 3. Oh iya, 23 nomor 3. Yeskiel, mereka menjadi pelacur di Mesir sejak muda di sana. Mereka berbuat cabul dan kehilangan keperawanan mereka. Yang lebih tua bernama Ohala dan adiknya Oholiba. Mereka menjadi milikku dan melahirkan anak-anak laki-laki dan perempuan. Ohala adalah Samaria dan Oholib adalah Yerusalem. Jadi kalau kita membaca ini bang, selanjutnya Yehova berfirman lagi. Selanjutnya lebih parah itu bang, Ya, kalau ada sudah dua wanita. 20-nya. Ini putra manusia ada dua wanita kakak beradik dari satu ibu. Mereka menjadi pelacur. Ini cerita ini Oke. bang. Jadi apa pelajarannya? Sewaktu masih di ayat 5 bang, sewaktu masih milikku, Ohala mulai melacur, dia bernafsu kepada kekasih-kekasihnya. Jadi ini apa pelajarannya di dalam kehidupan zaman modern ini bang? Apa? Kan gitu. Apa Ya, pelacur itu? Nah, pelacur ini cerita orang, ada seorang wanita pelacur. Terus? Kan gitu bang. Ya, Apakah terus kita ikuti? Jadi kalau ada Apa pelajarannya di sana? Apakah Apa baik pelajaran menjadi yang didapat di pelacur? sana, Bang? Pelajarannya apakah baik menjadi pelacur? Baik? Bisa kutunjukkan ayat Bibelnya? Baik bang, karena masuk Baik. surga itu kalau pelacur. Dia Mau bilang, kutunjukkan ayat Bibelnya? Di sini kan, waktu masih memiliki alam mulai melacur, dia bernafsu kepada kekasih-kasihnya, yaitu orang Assyria, tetangganya. Mereka adalah para gubernur dan bajunya biru. Pengusaha mereka Ada pula semua gubernur, pemuda ya. tampan yang menunggang kuda. Dia terus melacur dengan semua putra Assyria yang terbaik. Dia mencemari dirinya dengan berhala-hala menjijikkan dan Ayat. yang diinginkan. Dia tidak meninggalkan pelacuran yang dia lakukan di Mesir. Mereka orang Oke. yang tidur dengan sejak semuda. Udah, Bang. Jadi- Nanti yang di bawah birahi Gini semua, Bang. gini pelajarannya bang. Mulai muda dia ada seorang anak gadis kakak beradik sudah melacur. Terus? Jadi kalau sudah melacur dia mulai muda sampai tua, nama baiknya baik nggak itu bang? Menurut abang? Enggak baik. Itu nggak baik. Iya, Jadi enggak baik. Oke. jadi apa tujuannya? Jadi kalau kami belajar bang, Bang. baik nggak itu? Jadi Bang. kami ceritakan ini Bang. sama anak gadis kami. Bang. Sama ada anak gadis kami ceritakan biar abang paham. Kami Bang, ceritakan. aku udah paham. Apa tujuanmu hidup? Apa Oke. tujuanmu hidup? Oke, Kami bilang Bang. gitu bang. Kenapa, Bang? Kenapa di dalam Bible itu baik bersundal? Coba Bang baca itu yang kutunjukkan. Masa Tuhan berfirman kepadaku, pergilah lagi cintai perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel.
Itu kan baik itu berarti. Disuruh Tuhan loh. Di ayat berapa, Bang? Hosea 3 nomor 1. Pergilah lagi. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintalah perempuan yang suka bersundal dan berzina seperti Tuhan juga mencintai Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kusmi. Saya baca itu, Bang. Hosea berapa? Hosea 3. Hosea 3 gini ya, aku terangkan ya. Di sini Tuhan berfirman, pergilah lagi, cintai perempuan yang suka bersundal dan berzina seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Jadi disuruhnya mencintai pesundal ini seperti Tuhan, karena Israel ini paling dicintai oleh Tuhan. Berarti harus cinta kali. Seperti Tuhan mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Tuhan-Tuhan lain, sekalipun mereka nggak agama Kristen lagi. Gini, Bang, seperti gua menyayangi orang-orang menyembah. Gini, Bang, Nabi Hosea ini orang yang ini nabi nih, Bang. Hosea ini nabi. Jadi istrinya ini sudah melacur. Biar kamu paham, Bang. Istrinya ini sudah melacur. Cintai lagi dia. Seperti apa di sini? Seperti Tuhan yang mencintai orang Israel. Jadi baca itu, Bang. Selanjutnya baca biar dapat pemahamannya. Baca Alkitab bukan gitu, Bang. Jadi langsung satu ayat abang narasikan. Satu ayat abang narasikan. Jadi kita jalan ceritanya nggak ngerti. Begitu. Oke. Ini istri ini juga ya, Yesaya juga ya. Coba terangkan. Maka saya membeli dia seharga 500 perak. Jadi Ya, ini istri Hosea saya juga. ini Ini gara-gara istri Nabi ya. Coba baca Matius 21:31 itu. maksudnya, Bang? Coba baca. Tadi kan kau bilang, oh itu khusus istri Hosea. Karena ini perintah. Dia ini kan orang yang gini, Bang. Bukan seperti kita itu, Bang. Dia langsung Tuhan yang berkata kepada Hosea. Iya, Jadi, oke. dia Udah. Oke. Kalau ini Udah. Tuhan berkata kepada siapa? Hosea? Enggak, ini yang baru aku buka ini. Oke. Jadi Matius berapa, Bang? Matius 21. Ya, 31. 31. Saya baca mulai Matius 21 Mulai kejadian, 30. Bang. Tetapi kita bilang dari manusia, kita takut kepada orang karena mereka semua menganggap Yohanes seorang nabi. Maka mereka menjawab, Yesus, kami tidak tahu. Yesus pun berkata, saya juga tidak akan memberitahu kalian dari mana saya dapat. Yang mana Bang baca itu Bang, tengok di layarku tadi. Ayat 28. Di ayat Matius 28. 21 ya, oke. Matius 21 ayat berapa? Bagaimana menurut kalian? Ada seorang pria yang punya 2 anak. Dia datang kepada yang pertama dan berkata, Nak, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini. Anak itu menjawab, tidak mau. Tapi belakangan dia menyesal dan pergi. Lalu dia mendekati yang kedua dan mengatakan yang sama. Anak itu menjawab, baik Pak, tapi tidak pergi. Anak yang mana yang menurut ayahnya? Yang menuruti ayahnya, mereka menjawab yang pertama. Yesus berkata, sesungguhnya kukatakan kepada kalian bahwa pemungut pajak dan pelacur akan masuk ke kerajaan Allah. Jadi yang mana? Akan duluan masuk kerajaan Allah. Kenapa lebih duluan pelacur masuk kerajaan Allah? Gini Bang, abang harus
tahu kontesnya dimulai dari di ayat Dari kejadian. 28. Dari kejadian. 28 itu, Bang. Udah Yang mana? dikatakan di sana, ya, siapakah di antara orang-orang itu yang akan masuk ke dalam kerajaan surga? Kata orang bertanya, dan Yesus menjawab, yang akan dulu masuk surga itu pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal. Kemana kau ini rubah-rubah firman Tuhan? Itu kau baca dari kejadian sampai kejadian kecelakaan, kebakaran, keguguran pun nggak akan berubah isinya. Satu robot kop pun kau baca nggak akan pengaruh isinya. Kan gini tadi, gini dia. Di ayat mana tadi? Mana Abang Di tadi? ayat yang hilang, Bang. Labanya rupanya sandalnya. Abang potong-potong itu. Bukan, ini nanti kita bahas. Tengok ini, Bang. Lalu dia kan menceritakan begini, Bang. Itu suatu perumpamaan tentang anak abang adik. Satu bilang, saya tidak mau disuruh kerja ke kebun. Saya tidak mau, tapi hatinya menolak dia. Saya disuruh ke kebun, aku tidak mau, kata anak pertama ini. Padahal dia pergi. Datang anak kedua. Iya, kamu pergi ke kebun. Iya, tapi dia tidak pergi. Yang mana yang lebih? Makanya di sini dikatakan, anak yang mana yang menurut ayahnya? Yang menuruti ayahnya. Kan itu Jadi yang pertanyaan. pergi kebun ini yang pesundal atau pemungut cukai? Kok sempat pergi kebun? Kan itu. Jadi kan ada lanjutannya. Mereka menjawab yang pertama. Jadi walaupun dia menolak perkataan Allah bapaknya, tapi dia nurut. Artinya nurut. Begitu juga walaupun Memang kau karang-karang isi Bibel kau ya Bang ya. Asli kau walaupun dia rubah-rubah. pelacur, tapi dia sudah bertobat dan mengakui kesalahannya, dia duluan masuk surga. Kenapa? Oh berarti ini ya pelacur yang sudah bertobat. Daripada gini, Bang. Contoh gini, dulu, Bang. Abang, Daripada dia seorang pendeta atau ustadz, tapi dia bermuka dua. Oke. Yang mana yang masuk duluan, Bang? Oke. Nah, Kata kan gitu. abang tadi Bang, ya. Kata abang tadi itu bagi pelacur yang bertobat, betul? Batal. Nanti batal. Batal. Selepas ini batal. Sekarang betul. Nanti selepas ini batal. Selepas ayat ini batal nih. Setelah ketunjukan pasti batal. Iya, betul. Tengoklah. Betul. Iya, Bang ya. Kesian Aduh. banget loh empati ini. Berusaha juga kamu, Bang. Masih mau kau karang-karang, Bang, Bible. Padahal itu dikarang oleh manusia, Bang. Aduh. Ngapain, Bang? Di situ sudah ada jawabannya. Ya kau pelintir-pelintir ya nggak apa-apa. Abang mengatakan tadi Karena itu tentang kebenaran. Bang, Abangku. abang mengatakan tadi tentang pelacur yang bertobat ya. Betul? Iya. Kalau ada di Bibel abang bahwa melacur itu tidak ada dosa, macam mana? Tidak berdosa. Maksudnya? Masih batal lagi yang tadi. Maksudnya? Kalau ada di dalam Bible abang yang menyatakan bahwa melakukan sundal itu tidak berdosa. Ya, melakukan sundal itu berdosa, tapi kalau dia kan bisa juga bertobat, Bang. Oke. Jadi manusia ini Nah, gini, cari Bang, dulu. gini, Bang. Dulu kita seorang pencuri, pemabuk apakah kita bisa lagi masuk ke kerajaan Allah? Mana Menurut tunggu bentar ya, aku cari dulu ya. Saya tanya dulu kamu penjahat, pembunuh orang. Ya. Apakah kamu masih ada kesempatan masuk ke kerajaan Allah? Oke, betul. Jawab dulu, jawab bentar dulu. Tadi kau bilang bahwa itu adalah pelacur yang bertobat. Sementara ada di Bibelmu mengatakan ya, tidak dihukum bagi anak-anakmu yang bersundal dan berzina. Itu macam mana? Tidak ada hukuman bagi para pesundal dan pelaku zina. Hosea Dari 4 nomor Bibelnya. 14.
usia 4 nomor 14 ya. Ayo, coba abang buka usia nomor 14. Nomor berapa? Nah, ini. Usia 4 nomor 14 kalau tidak salah itu. Nih. Oh, betul. Kamu apa? Gimana aku bilangnya, Bang? Ya kau bilang tadi pelacur yang bertobat, berarti kalau dia bertobat itu dia berdosa. Makanya dia melakukan pertobatan karena dia berdosa. Tetapi di sini dikatakan, ya, aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina atau menantu-menantu perempuanmu sekalipun mereka bersundal. Tidak ada hukuman bagi pelaku ini. Macam mana dia mau bertobat sementara itu tidak bagi ini hal yang lumrah. Hal yang nggak berdosa bagi Tuhan. Aku tidak menghukum, kata Tuhan, anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina atau menantu-menantu perempuanmu yang bersundal. Yang kau baca itu jangan framing kamu, Bang. Ya buka. Jangan Usia framing 14. aja. Kau ini Islam. Aku nanti kutunjukkan, Bang, ya, bahwa uang dari hasil persundalan ada orang perempuan yang melonte dapat duitnya halal. Mana dia, Bang, itu? Kau itulah, Bang. Aku tunjukkan, makanya baca Bibelmu. Ini kau buka ini, betul nggak ini? Nggak ada hukumannya bagi para pesundal. Di mana? Kamu framing. Coba stikernya, Bang, biar dibuka ya, usia 4 nomor 14. Yang di bawah dia kan aja makin pembodohan. Ya kau. udah, baca usia 4 nomor 14. Aduh, memang jadi. Jangan adu-adu, baca aja. Kita Usia biar penonton yang di bawah bisa menilai. Iya, kamu ya, makanya orang Islam mana baca orang itu, makanya. Ya iya. Kau aja baru tahu ada ayat ini dari sini. Ayat yang kami tunjukkan kau baru tahu. Kami tahu itu, Bang, tapi kami bacanya bukan begitu seperti Kau apa. bilang nggak ada. Ini kau baca jujur aja. Udah Dia baca bilang, aja Tante, ini. kalau dia yang baca sesuai dengan kekristenan, jadi Yesus harus Kristen kalau dia yang baca. Iya. Usia berapa? Usia 4 nomor 14. Iya, biar kita baca. Kamu framing aja ya. Ini ya, kita baca mulai dari 10. Mereka akan makan tapi tidak akan kenyang. Mereka akan berbuat cabul tapi tidak akan punya anak. Karena mereka tidak menghormati Yehuwa. Pelacuran lama dan anggur baru menghilangkan keinginan untuk melakukan apa yang benar. Umatku bertanya kepada bahala kayu. Mereka mengikuti petunjuk sebuah tongkat kayu. Nafsu untuk pelacur menyikapkan mereka. Pelacuran membuat mereka tidak mau tunduk kepada Allah mereka. Ya, ayat 13. Di pucuk gunung-gunung mereka mempersembahkan korban. Mereka membakar korban di bukit-bukit, di bawah pohon ek, pohon storak, dan setiap pohon besar. Karena tempat itu teduh, itulah sebabnya putri-putrimu pelacur dan menantu-mantumu perempuanmu Banyak berzina. kali ayat pelacurnya, Bang. Suka pelacur. Di ya, ayat Bang? 14, aku tidak menghukum putri-putrimu karena pelacur atau menghukum menantu-mantumu perempuanmu sebab pria-pria pergi bersama para pelacur dan mempersembahkan Kira korban pria idaman dia bilang tadi. bersama para pelacur itu. Orang yang tidak berakal seperti itu akan binasa. Jadi mana lagi? Ada di situ di ayat terakhirnya, orang-orang yang tidak berakal seperti itu akan binasa. Jadi apa pelajarannya? Berarti pernyataannya di bawah dengan yang di atas kontradiksi. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina atau menantu-menantu perempuanmu sekalipun mereka bersundal, sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan sundal dan persembahkan korban bersama-sama sundal suka batin, dan umat yang tidak pengertian akan runtuh. Berarti kontradiksi lagi ayat pernyataan Bible-mu. Itu abangku, biar kamu paham, bukan Kan itu kontradiksi. tidak ada hukumannya. Gini bang, Allah tidak gini bang. Contoh, anakmu yang tidak taat lagi kepadamu, dia tidak mau lagi memberi nasihat, ya dibiarkan begitu.
Dibiarkan. Makanya dibilang digini dia orang-orang yang tidak berakal seperti itu akan binasa. Jadi contoh anak kita yang tidak patuh dan taat, ya dibiarkan, ya terserah kamu masa kehidupanmu, mau susah kau, mau senang kau, hidupmu, ya terserah kau. Itu kalau ada orang tua Aduh kok Mika ini tidak buntut peduli kubasa lagi. Ya? Kenapa ya? Begitu juga Allah. Kalau tidak, Tiba-tiba lecet gitu ya? Kenapa? gimana Aku sih heran. kamu memahami Alkitab, bro? Berarti kontradiksi. Pertama dia tidak akan menghukumi, tahu-tahu habis itu dihukumnya. Ya. Tidak Ya. begitu, abangku. Oh, berarti ya teman-teman ya biarkanlah, kita tidak usah membantah Biasa. mengikuti isi Bibelnya ya. Sekarang kau bertanya, di mana bahwa uang hasil sundal itu dihalalkan oleh Tuhan? Kau buka Yesaya 23 nomor 18. Gimana sih kalian itu, bro? Aduh, abangku. Pertama, yang aku buka tadi, Mana Tuhan sini menyuruh ada? menyukai pesundal. Nah, Pesundal yang masuk diam surga aja ini duluan. Sunyi Ripa ini. Gimana? Udah, Mau udah. dipoligami? Udah bahasa dia bang. Ya, jangan kampain kau itu yang kau bahas. Hah? Kok tutup kau, Uni Ripa? Kau takut kau baca? Kita aja diskusi. Ditanya poligami, mau dia ya? Oke lah, Pak Uni Ripa ya. Ya kenapa? Kalaupun kau pun kalau bisa poligami, Kalau aku tunjukkan di dalam Biblemu boleh poligami. Kalau begitu, Aku tunjukkan di dalam Biblemu boleh hanya poligami. materi yang dicintai Uni Ripa ya. Kau baca itu dulu, Yesaya 23 nomor Kalau 4. banyak uangku, Kau baca Yesaya, ngapain kau urus Rifa? Hah? kalau banyak uang suaminya, mau berapapun istrinya, biarkan aja. Penting Aku tunjukkan samamu bahwa ada di Bibelmu kita mengizinkan poligami. Tunjukkan di Bibelmu. Poligami apa gami pole? Kami poli. Coba kau baca itu, buka mute-mu, empati. Kalau nggak berani jawab, nih kemana-mana. Nah, nggak bisa buka mute lagi. Coba kau baca itu. iya, aku tanya dulu si Uni Ripa itu. Uni Rifa udah tidur, ngapain kau dia yang kau tanya? Iya perempuan-perempuan yang di bawah ini. Jangan Ya mau kenapa urusan kami yang kau urus? Kau urus dulu agamamu, banyak lagi pesundalan ini. Jangan ayat-ayat Al-Quran membuat kalian menjadi apa? Menjadi budak aja. Hanya uang. Sudah aku uang jelaskan aja. tadi bang Empati. Iya. Tujuan Masa satu uang orang aja, menyerang Bang? Al-Quran. Uang aja yang Dia Ya, berpikir bagus kami nikah baik-baik daripada kalian harus persundal yang kalian cintai. ada. Kau mulai terpojok kau. Sekarang kita bahas aja ini Yesaya 23 nomor 18. Nanti kubuka di dalam Bibelmu boleh Gantian dulu. poligami di Kau dalam nanya Bibel. terus. Gantian dulu abangku. Udah kau buka itu, nggak berani kau buka itu. Yesaya 23:18. Gantian. Udah 10. Kau enggak, kau satu ini aja kau buka. Oke. Mana kita buka ya? Yang mana itu? Yesaya 23:18. Oke, saya itu bertanya terus. Kau itulah kau. Kalau ya kami- wajar lah bang, karena Tuhan kamu kan 2000 tahun sudah manusia, tidak berubah. Jadi wajar kami tanya bang. bisa Biar- ya. Kalau saya tidak menjadi Yesus itu menjadi sorito dalam Todalan apa? Todalan. Itu sulit tundulan. teladan pemimpin. Oh toladan. Oke. Tundulan. Jadi Iya. pemimpin dia kalau sama aku karena Iya, dia iya. yang tahu Iya, tempat iya. surga. Udah baca aja, nanti ku buktikan apa yang bisa kau tuntut dari Yesus itu, apa yang bisa kau ambil dari suri teladannya. Udah, Kau baca kalau ini dulu. kamu- Kau baca ini dulu. Tidak mengenali Yesus kami. Yesaya 23 nomor 18. Nanti masuk ke sana kita. Udah, kamu cari koin aja kau, bukan Assalamualaikum Bang Aridaya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. poligaminya. Saya sama Bang
Wan, diam dulu, empati. Diam dulu, empati. Kau pindah ke ini dulu bentar, Bang Hidayah. Ini ada Bang Wan di sini sama Yonatan Nandar. Aku mau jemput Tante Mika dulu di sini, Bang Aldaya. Nanti Bang Aldaya, aku sudah bikinkan program. Nandar nanti isi kajian di roomnya Bang Aldaya. Temanya apa? Temanya Nandar? Nah, nubuatan. Kenapa lu jadi nge-lag gitu? Muka lu jadi jelek. Jadi kelihatan lu. Boleh. Ntar Bang Aldaya nanti beberapa orang akan mengisi mengisi programnya Bang Aldaya mulai sekarang, nanti aku aturkan. Misal hari apa, jam berapa, terus siapa narasumbernya. Coba kesini dulu, naik kesini dulu. Bang Aldaya naik kesini dulu. Ini OT-nya buang aja nih. Iya, nggak bisa juga dia menjelaskan ya. Berarti kita tempat Bang Yonatan ya. Pindah ke sini dulu Bang Alde. Ini Bang Wan di sini bilang Bang Alde pindah ke sini dulu. Oh, Kita Bang Wan bicara ya, Bang dulu. Wan yang semalam. Bukan. Oh iya. Aku kira si Iya. siapa? Ya, aku sana. Mika pindah dulu ke sini, Bang Aldaya pindah. Kita mau atur program-program kita bersama, termasuk Bang Aldaya. Nanti kita besarkan komalnya nanti bersama. Yuk. Oke. Masuk dulu ke tempat ini. Ya, aku izin ya teman-teman ya, kita gabung ke Bang Yonatan Nandar semuanya teman ya, kita pembongkaran Bible di sana. Aku izin ya Bang Al, kita jumpa di sana ya Bang Al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik aku main game lagi nih. Aduh. Belum selesai gameku ini udah diundang ke sana. Siapa? Aku pakai akun yang satu aja naik sana. Bentar. Loh, mana tadi? Siapa? Barbar tadi minta ya? Bang Barbar tadi minta. Kasih permintaan lagi, Bang. Dirang siwa jici mana, Mika, lu di sini, lu praktek di sini. Gua mau istirahat soalnya ya. Mau ngomong lu 2 jam. Akun baru lagi kah? Si Mika akun baru lagi ya? Akunku Bang Nandar ya. Yang permanen hari ini 2, lumayan duitnya. Pertama 180, yang kedua 90. Nasib. Udah, insya Allah rezeki dari Allah, jangan berharap kepada manusia. Aku nggak mikirin itu ya. Ya. Kalau aku mikirin juga sih. Jadi Tante Mika berapa duit yang hilang di situ di account itu? 190-an. 270. Nanti aku ganti. Sampai 300 juga itu. Gak apa-apa, Bang Wan, biar saya transfer dia sekarang 300 ya. Aku transfer dia sekarang 300 ini. Kanda nih nanti aku ganti ini. Cair dong. Itu sebenarnya bentuk support biar semangat Tante Mika Masya cuap-cuap. Allah, alhamdulillah. Oh, aku tengok nggak ada minum kok dari tadi ya, nih ya, teman-teman ya. Tante Mika, aku nggak izinkan lah. Jangan, aku nggak mau circle aku, Nanda, Tante Mika, Bang Palopo, Pastor Loading itu terlihat susah dan minta-minta. Jangan lagi kalau sudah kita nanti insya Allah kita ada tunjangan apologet ya. Jangan, kenapa? Nanti Allah marah ya. Jangan. Jadi tidak boleh lagi terlihat susah dan aku nggak ada. No, jangan. Nggak boleh. Doain juga aku kaya ya biar aku bisa berbagi juga ya. Insya Allah Bang, cepet-cepetnya. Bunyi keledai dong Tante Mika katanya. Itu gara-gara Uni tuh minta bunyi keledai jadi bawa orang semua. Nah, bunyi keledai Mika. La ilaha illallah. Mana Tuhan menangis Mika?
Berapa uangmu hilang hari ini? 190 sama 80-an, 2 juta 270. kira-kira nih. 270 kan, dipotong pajak 20.000 jadi 250. Mati kita. 300. Ya berapa? 300. Kau ini nggak tahu diri juga kok ya. Genepi aja 2 juta nggak bisa. Repot pula nih nomor rekeningmu. Nomor yang kemarin ya. Dia ku gaji di pembantu rumah tanggaku loh teman-teman. Ini orang ini ya sekarang ya. Selalu kalau sama aku sekarang, tante maka menangis Tuhan gimana? Asal aku di kamar manapun itu yang disuruh sama bunyi keledai gimana tante? Gimana kalian bukannya keilmuan yang kalian tanyai masa Tuhan menangis yang paling hobi kalian? Memang ada bahwa menangislah Yesus itu ayat terpendek ya. Memang ada. Nanti kita buka itu lagi ya teman-teman ya. Kalian kangen narasi itu mungkin ya. Nggak dengar suaranya, di mute. Nanti saya transfer dia Bang Wan ya untuk cepat biar dia bisa makan. Soalnya nggak makan dia besok Bang Wan. Ya, biar langsung transfer ini nanti. Oke. Soalnya dia miskin dia. Ya, soalnya gaji pembantunya udah 5 bulan aku bayar. Astagfirullahaladzim. Dia makanya aku nggak mau ada apologet yang miskin. Aku nggak mau ada apologet Masya miskin. Allah. Nanti insya Allah YouTube itu, semoga YouTube itu, kalau YouTube itu sudah diberdayakan, nanti ada tunjangan apologet. Nanti Mika, kau dengar kau bagus-bagus ya. Mulai sekarang kau berdakwah dengan cara baik. Ada Bang Wan yang memperhatikan, ada Mak Cia yang memperhatikan, ada aku yang memperhatikan. Kalau kalian mengecewakan umat, aku tak segan-segan blacklist nama kalian dari penerima tunjangan apologet. Ya, Emang aku pernah tak segan- berdakwah dengan telanjang ya. Kan gitu. Intinya semoga gini ya, yang berpotensi untuk betul-betul mengedukasi dan menghibur, insya Allah kita berikan apresiasi mereka per bulannya. Dana utamanya datang dari YouTube Uniriva setiap tanggal 24 insya Allah. Nanti disupport sama Bang Wan dan juga Mak Cia. Nah, kalaupun kita akan mengambil jiwa-jiwa yang memang para apologet yang memang luar biasa itu nanti, semoga Allah memampukan saya dan memampukan para donatur kita untuk bisa memperhatikan kehidupan mereka supaya mereka tidak miskin kayak Mika ini ya. Jilbabnya aja ada ganti-ganti dia. Maskernya pun ganti-ganti ya. Miskin Tante Mika nih ya. Dalam miskin, jelek, bau lagi ya, nggak ada pula yang mau sama dia kan. Iya makanya aku kemarin berfirman Uni. Kok berfirman kau Tuhan? Iya firman aku kayak gini, lihatlah aku datang seperti pencuri, berbahagialah yang memperhatikan pakaiannya. Biar dia tidak berjalan dengan keadaan bugil gitu. Asran dari tadi bilang mau tidur masih muter sana muter sini. Ya, jadi gitu ya. Insya Allah Bang Teku, Bang Wan, Mak Cie yang nonton, Bunda Ike, nanti aku sekuat tenaga kita hadirkan apologet setiap tahunnya itu bertambah apologet 1 juta apologet kita sebarkan di seluruh dunia ya. Visi misi kita jelas, visi misi kita adalah memuliakan agama Allah, bukan memuliakan diri masing-masing. Saya tidak peduli dengan niat kalian berdakwah, mau niat kalian uangkah itu urusan kalian dengan Allah, tapi niat saya adalah memaksa kalian berdakwah memuliakan agama Allah dengan cara-cara yang betul-betul diizinkan oleh agama kita. Itu insya Allah ke depan. Amin. Amin. Ya, mungkin Bang Wan ada yang mau disampaikan. Nanti kita ini Bang Wan, kita mungkin boleh koordinasi di belakang layar ya. Nanti kita buatkan grupnya kah, apakah gitu. Jadi kita pantau nanti para apologet ini. Kalau mereka tak patut kita buang. Kalau mereka patut kita support. Nah, macam tuh Bang Wan. Aku satu permintaanku ya kalau bisa Bang Yonatan Nandar ya. Nandar. Mana Bang Nandar tidur ya? Iya kayaknya Bang. Tuh nggak mau hadiah dia. Aku mau ngasih dia ini. Kemarin kan dia kaos. Nah ini aku mau ngasih dia jaket keren. Pula Bang.
Tapi nggak cocok buat cowok, buat cewek. Ini Adikmu ada lo ini bang. jaketnya buat cowok. Karena kemarin tuh kan aku sempat janji sama dia ngasih jaket, tapi jaketnya belum. Kalau dia pakai itu. Aduh, kenapa aku nggak cowok ya? Aduh, kenapa aku nggak cowok ya? Bang Teku adikmu ada lo ini bang. Kalau nggak ngerti juga Bang Cowok Teguh lo dia. nggak tahu lah aku lagi ya. Nanti ya. Aduh, kenapa aku nggak cowok ya? Alah, Mika. Doain aja aku banyak rezeki ya, biar bisa berbagi ya. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Jadi gitu nanti ya. Ya, nanti Bang Wan, Mak Cia, nanti saya akan buatkan grupnya. Ada beberapa orang yang insya Allah kita perhatikan para apologet ini. Jadi kita di situ akan membicarakan para apologet Bang Wan. Mana mereka yang betul-betul ini, mana yang ini, nanti kita bicarakan di situ nanti. Mana yang layak dapat tunjangan, mana yang tidak layak dapat tunjangan, mana yang telah menghujat, mana yang telah mengecewakan. Nah, itu kita ngomong di grup nanti itu. Gitu kira-kira Bang Wan. Depan. Saya ikut Uni sejauh ini, mana-mana sejauh ini. Ya, nanti ada beberapa orang di belakang kita dan insya Allah saya akan melibatkan organisasi besar. Insya Allah mudah-mudahan orang-orang kayak Mika nanti kita musnahkan aja ini Mika ini. Ya, oke, jadi itu ya. Mudah-mudahan semoga Allah mengizinkan kita bisa cita-cita saya itu yang ingin saya cepat realisasikan itu bisa memberikan tunjangan kepada Ustadz Alwan, biar beliau tuh nggak bisa lagi kabur dari TikTok gitu loh. Maksudnya beliau punya tanggung jawab untuk kasih kajian dalam sebulan itu minimal misalkannya 20 kali kajian gitu. Itu yang saya harapkan. Ustadz Alwan, Ustadz Tahta sama Ustadz siapa namanya, Ustadz siapa, Ustadz Hanafi sama Ustadz Miftah. Nah, 4 Ustadz itu saya berharap kita bisa kasih beliau tunjangan per bulannya gitu loh. Yang penting apa ya, itu ya Allah, itu yang saya harapkan ke depan bisa kita lakukan ya, memberi tunjangan ustadz-ustadz kita itu agar mereka itu berdakwah. Mereka tidak minta, tapi kita yang kasih dari kita gaji mereka gitu loh. Bukan kita gaji lah, kita support mereka gitu loh. Minimal kita bisa per bulannya 2 juta. Itu keren kali. Jijik kali aku nengok komika. Ya, ya mungkin gitu dulu. Bang Wan ada yang mau sampaikan dulu sebelum kita lanjut diskusi biar Mika featuring Bang Teku malam ini. Tidak ada Uni, saya ikut Uni sajalah. Insya Allah. Nanti lewat WhatsApp Bang Wan, nanti lewat Baik, WhatsApp baik. kita koordinasi. Saya akan masukkan beberapa, termasuk Mak Cia sama satu orang, ada beberapa orang lagi. Ada beberapa orang lagi di dalam itu kita berkumpul nanti. Setelah kita buat perkumpulan ini nanti, maka kita akan lihat mana betul-betul yang ini ya, insya Allah. Dan kita tetap saling berpantau. Ada tim pemantau nanti, Bang Wan. Aku bentuk tim pemantau mana yang memang layak dan mana yang ini. Oke, kita lanjut teman-teman. Kali ini kita diskusi karena Mika sudah open cam. Mika data-data ikut apa? Papa Nando ikut apa? Ikut apa? Prawia biasa, ikut jadi donatur boleh. Ya, kalau ikut jadi apologet ya berjuanglah dulu sendiri jadi apologet sebagaimana mereka-mereka ini berjuang. Mika, silakan narasikan dengan data, jangan menghujat, jangan memfitnah, karena kita adalah agama Islam yang diperintahkan untuk menjadi rahmatan lil alamin. Engkau dipantau oleh ulama-ulama kita ya, dirimu dipantau ulama-ulama kita. Kemarin Ustaz Kenama menyampaikan nelpon langsung ke saya. Ustaz Kenama tertawa dengan penampilan Anda, tapi ketika Anda sudah mulai keluar dari jalur Islam, maka akan ada orang Islam yang mungkin memberikan mungkin sedikit kritikan dan masukan. Semoga Anda berjiwa besar. Tapi so far so good ya. Silakan Mika, featuring dengan siapa? Dengan Aslan atau dengan Bang Teku? Boleh dengan siapa aja, Pendeta Lemon pun juga boleh. Pendeta Lemon, Pendeta Lemon boleh ya. Ya, tapi minta besarkan aku dulu. Aku karena menunjukkan data harus nampak semuanya teman-teman ya. Ya boleh, Pendeta Lemon monitor. Ya, siap Uni Ripa. Siap. Ya, bersama Tante Mika malam ini Injililah seluruh alam, berikan tempat 2 slot untuk non muslim. Nanti pantau Bang Teguh sama Nandar ya. Aku istirahat sama Nandar, aku ya betul-betul mau istirahat. Siap. Bang Teguh moderator kan? Enggak. Nandar, coba jadikan Bang Teguh moderator dulu Nandar.
Anda nih kabur dulu nih, ini kebiasaan cium monyong nih. Iya, Jadi- bunda, Bu, ini jangan lupa di follow akun saya ya. Udah aku Ya blokir juga ini. nanti Ya. sampaikan aja nanti. Ntar aku telepon Anda dulu biar Bang Teguh biar aku cepat istirahat nih. Aku telepon dulu dia. Biar Bang Teguh dijadikan menurut. Bang Teguh jangan tinggalin orang ini berdua ya, menggila orang ini nanti Bang. Siap, siap. Kita sapa dulu ada Temunggu. Nanti kita habis kalau dia ini nanti kita narasikan yang Tuhan menangis tadi teman. Temunggu, Yo, temu bu, kenapa? Islam apa Kristen? Oten. Oten, oke ya. Ngapain telepon Mau gue? bertanya, gimana? Itu tunggu, Nandar jadikan Bang Teguh moderator karena nanti kalau gua ketiduran, lu ketiduran, Bang Teguh bisa atur komal ini ya. Temunggu, matikan musiknya Anda ya. Jadikan Bang Teguh moderator dulu biar Bang Teguh yang atur turun naiknya. Kalau nggak Mika, pokoknya di antara mereka harus udah jadi moderator. Hari ini kami berdua, saya dan Yonatan Nandar mengizinkan Pendeta Lemon dan Tante Mika untuk berdialektika dengan cara-cara bil hikmah dengan narasi-narasi yang ada, dan jagalah diri Anda dari lisan yang salah karena Anda akan bertanggung jawab kepada Allah. Segala kuasa telah kami berikan kepada Anda semua, didampingi oleh Bang Teguh dan juga Asran di sini dan diawasi juga oleh Bang Wan ya. Pendeta Lemon dan Tante Mika ya, kita Mika ini sudah jadi moderator kan? Iya nggak? Belum, akunku yang kena tombak tadi kayaknya. Ini belum. Oh iya. Selesai. sudah. Aku istirahat dulu, aku harus istirahat juga ya. Aku harus jaga izin ya, kesehatan. jadi moderator ya. Bang Teguh didampingi mereka ya, teman-teman netizen jangan lupa disupport mereka di kalau apa namanya ya, di tap layar, di share, di follow akun mereka, dan akan ada program-program bagus nanti ke depan yang kita tampilkan, yaitu diantaranya seperti ocehan Tante Mika dan Pendeta Lemon seperti itu nanti insya Allah ke depan ya, program-program yang akan kita jual nanti ke TV-TV internasional. Baik, izin ya saya istirahat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajar Mika. Salam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Unirifa ya telah menjual kami ya. Ya, Itu pun alhamdulillah. Ya. laku. Ya, pertama ya teman-teman, saya tidak lupa ya mengatakannya bahwa pertama izinkan saya memperkenalkan diri kepada kalian yang belum kenal saya. Nama saya adalah Friska Laguna, pemilik grup Santoso ya. Jadi kalau mau, Kamu yang sampai saya rasa yang ketawa dulu biar Nggak tahu. biar lucu. iya. Grup Santoso ya. Kau CEO yang menyamar kan? CEO yang menyamar ya. Terima kasih udah mensupport saya ya. Itu hayalan saya ya sekarang. Nah, di dalam Al-Quran sudah dikatakan innallazina kafaru sawa'un alaihim an anzartahum am lam tunzirum la yu'minun. Ya, sesungguhnya orang kafir itu sama saja bagi mereka, mau diberikan peringatan ataupun tidak, mereka tidak akan beriman. Al-Quran sudah mengatakan, tapi tujuan kami di sini bukan untuk orang Kami kafir. kau aja. Ya, Kau bawa kami, kau aja sendiri. turunkan Unirifa, teman-teman. Ya, bahwa dikatakan ya, macam manapun kita bilang sama orang kafir itu Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Tuhan, Tuhan. Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Tuhan, Tuhan. Maka menangislah Tuhan. Udah ya. Ya, jadi gini teman-teman, kami yang tujuan utama aku pribadi adalah saudara dan saudariku yang cantik, yang ganteng, yang di bawah. Berapa? Agar bisa memahami, membentengi dari misi-misi permurtatan yang dilakukan oleh umat Kristen. Di dalam umat Kristen ada moto mereka, jinaklah seperti merpati, liciklah seperti ular. Bahkan diperintahkan oleh Bible mereka beritakan Injil ke seluruh bangsat-bangsat. Ya. Makanya kami kami hadir di sini untuk membentengi. Mudah-mudahan bisa terbentengi dengan ada kami, tapi kayaknya tidak sanggup, butuh dukungan juga dari kalian dan saudara-saudara yang lain. Nah, tujuan utama kita adalah untuk anak cucu dan tetangga, Pak RT, Pak RW, Pak Camat, sama kelurahan ya,
biar Pak RT dan Pak RW-nya nggak murtad ya. Karena memang kedatangan mereka ini ke rumah-rumah kita itu udah terbukti. Mereka menyamar, memakai peci, memakai kain sarung, bahkan masuk ke dalam pondok pesantren, bahkan masuk ke dalam masjid. Memang ajaran mereka seperti itu. Mereka menyamar seperti Paulus menyamar. Ketika Paulus masuk ke bagian Rum, dia akan mengaku sebagai orang Rum. Kepada orang penganut Yahudi, dia akan mengaku sebagai penganut Yahudi. Kepada yang tidak menganut ajaran Yahudi, dia akan mengaku sebagai tidak penganut ajaran Yahudi. Kenapa? Karena di dalam Paulus itu bagaimanapun memberitakan Tuhan boleh. Di Roma 3 nomor 7, di Roma 3 nomor 7, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya. Filipi 1 nomor 18, tetapi jika tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Panjang Kristus kali itu temumu tuh Kristen, suara keledai kayak mana? ya ini tunggu dulu Yang narasi panjang jangan kali. ya. Temubu itu Enggak. Kristen, kasihan gitu. Ya sama tunggu dia. biarin aja, masa kita biarin aja, sabarlah, tidur aja lah, bising aja pun ya, mentang-mentang nasi 2 juta kasih dia sama aku ya. Di Filipi 1 nomor 18 dikatakan juga, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur, tentang hal itu bersukacita. Jadi memang diajarkan di Kristen itu berbagai macam cara pun dihalalkan oleh mereka untuk memurtadkan saudara dan saudari kita yang ada di Indonesia. Nah, kami hadir untuk itu. Ayat terpendek di Biblos apa? Maka menangislah Yesus. Tunggu. Yo. Oke. Kristen yang mau tunggu. Yes. Oke. Boleh aku langsung bertanya atau abangnya akan bertanya? Aku yang bertanya. Silahkan. Please charge. Bapak, kalau bateri ini udah kucas ku cucu. Oh, dari tadi itu aja lo bateri. Izin bertanya bang. Ya. Benarkah di Islam itu boleh berdusta? Boleh. Benar. Berdusta dalam hal apa itu? Oke. Aku bertanya jawab dengan jujur sebagai manusia yang memiliki akal ya bang ya. Boleh ya? Siap. Oke. Ketika orang tua abang dikejar orang untuk dibunuh, dan orang tua abang ini pergi ke kamar abang, dan abang berdiri di pintu rumah. Orang ini bertanya kepada abang, mana orang tuamu tadi? Abang jawab apa? Ada di dalam. Jujur abang. Iya. Terima kasih, berarti abang anak durhaka ya. Abang telah mengikuti perkataan Yesus. Apabila ingin mengikutiku, maka bencilah orang tuamu, bencilah keluargamu, bencilah Bukan sanak gitu saudaramu. ayatnya, Kamu Mika. adalah pengikut Yesus. Hah? Ayatnya itu gini, jikalau seorang datang kepadaku tidak membenci bapaknya, ibunya, tidak bisa jadi iya. pengikutku. Jangan Iya. ganti nanti marah oten kau. Oke, Nah, ya betul ya. Berarti teman, Temunggu adalah pengikut Yesus. Dia durhaka kepada ibunya dan benci kepada ibunya. Terima kasih jawaban teman di Kristen. Ya, bahwa kita tidak bisa melarang mereka mengatakan seperti ini, seperti itu. Kita yang di bawah menilai. Berarti Temunggu adalah durhaka. Yang kedua, ya, itu pertama adalah menyelamatkan nyawa orang. Jadi kita boleh berdusta, tetapi di Kristen lebih memilih durhaka kepada orang tuanya. Temunggu kita tanya kan, kalau mamamu mau dibunuh orang, kamu tunjuk di mana lokasinya? Iya, terima kasih kamu telah menjadi pengikut Yesus sejati. Sejati buat Oten ya. Assalamualaikum Bunda Mila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Tante Mika kan janji buka ini Unilever Fabiola. Malam udah Bunda nggak ada. Udah Bunda. Sudah Ganteng, Bun, kan? ayo on cam lagi Tante Mika. Astagfirullahaladzim, ternyata Bang Yonatan Nandar kangen rupanya.
masih muda, ganteng, mau dicariin ya, benar nggak Uni Rifa? Bang, boleh tanya nggak? Hancur. Hancur. Bang, boleh tanya nggak? Iya apa Temugu? Benar kalau di surga itu ada 72 bidadari. Iya ada. Pertanyaan bagus. Oke, aku bertanya mamu bang. Mana yang kamu? Aku masih bertanya ini. Oke, ya, oke. Silakan. Benarkah di surga itu ada 72 bidadari? Ada. Seumpama bangnya masuk surga, apakah abang dilayani 72 bidadari itu? Gimana? Apakah abang kalau misalnya abang masuk ini surga, apakah dilayani oleh 72 bidadari? Oh iya dong, ambil minum, ambil makan, capek pijit, apalagi, ayo gosok badanku, tanganku nggak nyampe mandi di belakang bersihkan dong. Enak, kita memiliki pelayan, kita memiliki orang yang melayani kita, dengan istri kita menjadi ketuanya. Bang. Ya. Aku pernah mendengar, maksudnya aku pernah menonton di TikTok Ustadz ada ngomong ini kalau abang di surga itu memecahkan. Tanya ustadznya bang, tanya yang lain aja, tanya ustadznya masalah itu. Oke, gini ya, biar ku jawab. Ku jawab. Kenapa ketika kami memecahkan perawan kamu permasalahkan? Ketika Yesus memecah perawan Maria dengan kepalanya keluar, kamu nggak permasalahkan? Bang, melahirkan sama memecahkan perawan itu beda ya bang? Ya kan aturannya Maria perawan gara-gara Yesus lahir nggak perawan dia lagi. Siapa yang mau sama dia? Udah nggak ada lagi putih-putihnya selaputnya. Tuhan kok merusak perawan orang. Bang, siapa yang mau sama dia lagi? Bang di surga mesti seksa. Ya kenapa masalahnya mamu apa? Sama aja itu, haram itu namanya. Kok di mana haram? Kok haram pula? Kok pula yang atur haram? Yang haram itu ya ketika pesundal duluan masuk surga, Tuhan kalian udah nunggu di sana. Nunggu apa? Pesundal yang masuk surga duluan, dan Yesus berkata, aku akan pergi ke atas sana untuk menyediakan tempat bagimu. Kucek rupanya pesundal yang duluan masuk surga. Tempat untuk apa disediakan oleh Yesus? Yesus kan sampai di sana itu menyiapkan ini tempat yang kekal itu bang. Buat pesundal. Kenapa bang? Buat pesundal. Sundal apa sundal? Makanya tak baik dari ini kutunjukkan ayatnya nih. Pesundal dulu masuk surga. Yesus kami juga ya. Tunggu ya juga ya. Diam dulu kau Temugu. Kata Yesus, aku akan menyediakan. Diam dulu Temugu. Kata Yesus gini, aku akan menyediakan tempat bagimu. Ternyata pesundal lebih dulu masuk surga. Lah, berarti tempat apa yang disediakan, woi? Oh iya ya. Tapi anehnya begini juga nih. Boleh nggak sedikit asal masuk nih? Sedikit. Ya, Tapi anehnya gantian. Siapa dulu? Ya, bentar Lemon, habis Asran. Ya, anehnya begini juga. Tapi Temugu ini nggak pernah tahu begitu ya. Padahal dalam Bible Anda sendiri dalam 2 Korintus 11 nomor 2 itu lagi bete itu, di dunia lagi bete, di surga lagi bete. Ini aneh nih. Tapi kau nggak mempermasalahkan, anehnya begitu. Ya kan, tentang 72 bidadari kok sibuk? Tentang lagi bete kok nggak sibuk, gimana sih? Aduh. Lanjut aja Mika. Iya, ini aku pertanyakan namamu. Asran mau ngomong dulu tuh. Ya, silakan. Ya, sedikit. Kayaknya kalau untuk Temugu ini pengujat Asran nggak cocok lah kayaknya. Enggak, Dia nggak bertanya dengan baik. Asal jawab sedikit aja. Assalamualaikum jami'an. Sedikit saya jawab. Yang pertama. Bentar. Mika, ditutup itu kamu kena ban nanti. Tutup kata-katanya nggak ini kena ban tuh. Enggak apa-apa itu, dia nggak terbaca dia. Lanjut Asran. Oke, yang pertama
Anda harus pahami dulu konteks halal dan haram itu bagaimana. Terus ketika Anda berekspektasi tentang seksualitas yang ada di dalam surga, makanya otakmu itu penuh dengan hal-hal kotor seperti, ingat ya, Uni pernah bilang, yang masuk ke dalam surga itu bukan pejantan-pejantan bangsat kayak kalian, bukan pejantan-pejantan birahi kayak kalian. Yang masuk ke dalam surga itu siapa? Orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka hidup di dunia ini menahan hawa nafsunya, yang hidup di atas permukaan bumi ini memegang teguh kalimatul haq. Surga itu tempat kenikmatan. Jadi masuk surga. Tidak usah munafik, kau dengarkan dulu, jangan berpolemik, dengarkan dulu. Ini ilmu yang ku kasih sama kau. Ya. Ilmu apa? Ilmu seksualitas itu merupakan suatu kenikmatan. Kau dengarkan dulu. Masalah halal haram, ya, halal haram itu merupakan suatu batasan yang dikasih oleh Tuhan di atas permukaan bumi ini. Itu berlaku halal haram di mana? Di atas permukaan bumi ini. Berbeda al-hayatul ba'dal maut, berbeda dengan kehidupan sesudah kematian. Kita tidak lagi terikat kepada hal yang halal dan haram. Kau pikir sorga kami seperti sorga kalian yang kalian jadi domba Tuhan kalian jadi pengantinnya? Begitu. Jangan kau samakan. Ketika kau bernarasi, oh itu haram sama saja haram. Kau fahami dulu apa yang dimanakan haram. Haram itu batasan yang ada di atas permukaan bumi ini. Karena apa? Tempat hidup kita di atas permukaan bumi ini itu tempat ujian. Maka di dalam ujian tersebut ada batasan-batasan yang tidak boleh kita lewati. Makanya diharamkan sesuatu hal oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada hamba-hambanya. Maka tatkala hayatul ba'dal maut, sesudah kematian, tidak terikat lagi kita kepada konteks halal haram itu. Karena apa? Sorga itu tempat kenikmatan, maka tidak akan ada keharaman di dalam kenikmatan. Itu harus kau pahami. Makanya ketika kau bertanya, bernarasi, maka bawa sedikit logikmu, open your mind. Jangan bawa hawa nafsumu ketika bertanya, tapi apa? Buka pemikiranmu kalau kamu pengen pintar, itu doang. Barakallahu fiik. Ya, terima kasih Asronnya. Mika, suara keledai. Apa? Ya. Oke, aku bertanya dulu Suara sama keledai Temunggu. untuk si Temunggu ini hadiah. Udahlah, suara keledai. Ya, jadi gini Temunggu, coba aku bertanya, jawab amamu. Ketika ada orang Kristen, dia tidak kawin, dia tidak pernah nikah, dia tidak pernah merasakan daging koyak itu. Ketika dia mati penasaran nggak dia? Ya. Hei. Hei. Jangan di mute anjir. Yesus kau itu anjir, baik-baik kau ngomong sini. Ya. Aku bertanya mamu, ketika kau belum nikah, terus kau mati, nggak mati penasaran kau, nggak ngerasain? Enggak. 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 Oke, aku tanya sama kau, kenapa lebih dimuliakan sundal masuk surga daripada perempuan yang baik-baik? Temunggu. Yo. Kenapa pesundal lebih dulu masuk surga daripada perempuan yang baik-baik? Pesundal yang gimana dulu? Emang ada pesundal yang nggak pesundal? Emang ada pesundal yang VVIP gitu? Ada pesundal yang golden, silver, perak, ya ada tipe-tipe pesundal. Di Kristen beda-beda ya, mantap ya Kristen ya, ada kelas-kelasnya pesundal ya, mantap bos. Terima kasih pengakuanmu. Pesundal VIP. Ya. Coba aku tanya, kenapa pesundal lebih dimuliakan dan didulukan? Bahkan Tuhan menyuruh mencintai pesundal seperti Tuhan mencintai orang Israel. Bahkan Tuhan mengatakan tidak ada hukum bagi pesundal. Pesundal duluan masuk surga. Aku tanya mamu, itu Tuhan apa germo sih? Nah, jawab aja. Temunggu.
Buka mute-mu. Buka mute-mu. Kenapa pesunda lebih dulu masuk surga? Anjir, aku lagi ngomong nggak ada di mute Ya aja. udah, kenapa pesunda dulu masuk surga? Jawab aja, kenapa pesunda masuk surga? Karena Yesus gak nikah di bumi. Hei, jawab. Alasannya sundal masuk surga apa? Iya udah jawab. Kau yang ngimit sendiri. Kau yang ngimit sendiri. Aku pula yang gemit. Kau bilang mentuduh. Lucu kau. Hei, pantaslah kalian gak ada yang sunat karena persundal duluan masuk surga. Karena di surga kalian gak ada jual kondom. Jadi ketika curut kalian ikat ujung kulup kalian pakai karet. Kalau enggak kalian staples, kalau enggak kalian lakban. Tahan di benton nanti. Apakah di cek? Kenapa pesundal dimuliakan oleh Tuhan kalian? Betul banyak kali tentang persundalan ini dimuliakan. Apakah di Al-Quran kalian ada yang memerintah sunat? Ada. Ada, coba. Buat apa kamu sunat? Coba tunjukin. Ada. Kalau nggak ada nggak mungkin kami sunat. Masa punya kami dipotong nggak ada perintahnya, lucu kau. Ini nggak ada kan? Ya ada karena kami potong lah, karena ada lah makanya kami potong. Kalau nggak ada ngapain kami potong? Mana? Coba. Disuruh mengikuti mila Ibrahim. Disuruh mengikuti mila Ibrahim. Udah. Coba tunjukin dalilnya kalau ada. Kalau memang ada. Kau udah sering itu ditanyakan orang Kristen. Sekarang aku tanya amam. Mana kalau ada? Tunjukkan Pendeta Lemon, buka Pendeta Lemon. Bosen ya si Temanggung ini mulai nggak ada hotel lain apa ini? Siapa namanya nih? Iya. Nggak. Pusing ini sama si Minggu ini. Dari tadi nanya mulu, ditanya nggak berani. Aneh nih. Tanya udah lama itu lo baru naik. Iya. Kalau memang ada tunjukin. Jangan Kalau nggak ada, nggak mungkin kami lakukan yang tidak ada. Tetapi kalian beda dengan Kristen. Nggak ada perintah kalian lakukan. Nggak ada perintah pergi ke gereja kalian lakukan. Nggak ada perintah merayakan Natal 25 Desember kalian lakukan. Oke tante, Nggak ada perintah joget-joget sambil tatung tunggung kalian lakukan. Kami mengikuti perintah. Ada ajarannya. Apa lagi pertanyaanmu? Dia nunggu catatan dari luar dulu tuh. Iya. Anehnya begini, anehnya begini, ada Tuhan itu kulupnya disunat, tapi umatnya nggak mau sunat gitu. Kan ini aneh. Pertama, yang kedua, apa kata orang Kristen? Itu tradisi Yahudi loh. Walaupun itu tradisi Yahudi, itu kan Tuhanmu disunat lo kulupnya itu. Masa kalian nggak ngikutin? Walaupun itu tradisi. Aneh tapi nyata. Enggak, Yesus nggak disunat kok. Nggak disunat Yesus. Karena datanya di situ kan harus disunat dia, tapi ketika dia disunat nggak ada dalilnya. Iya. Hanya harus disunat. Yang ada sunat Paulus, tapi Paulus melarang sunat. Ini betul, Paulus melarang sunat. Dan Paulus melarang ini. Yang ada Paulus pada hari ke-8 dia disunat, tapi dilarangnya umat Kristen sunat. Dia aja nggak kompak dengan umatnya. Tuhan kalian nggak kompak kalian dengan umat si Paulus. Tuhan Yesus dengan Tuhan Bapa nggak kompak. Masalah hari kiamat saling rahasiakan, nggak mau ngasih tahu. Mana? Tuhan apa macam itu? Ketika dia ponara berbuah nggak tahu, hari kiamat nggak tahu. Di dalam Islam Tuhan Islam maha tahu, Tuhan Kristen sok tahu, sok datang ke ponara nengok buahnya ada apa enggak, sekali nggak ada dikutuk. Habis itu Yesus kena karma, habis kutuk ponara dia yang kena kutuk. Karma berlaku rupanya bos. Ngutuk pohonnya dikutuk ya. Karma
karma berlaku. Ketika Paulus memenggal kepala orang, habis itu kepala Paulus lagi hilang. Masa rasul utusan Tuhan yang katanya utusan Tuhan yang nomor 1 di Kristen, cara matinya dengan B2 sama-sama dipenggal. Apa kalian nggak main, bos? Yang dari bawah sikit meninggalnya. Kalau kau diam, kencang kau, letak ginjal kau, sesak nafas kau, bales kau naik bawa tabung 3 kilogram ke sini, kau pasang kabel masukkan ke hidungmu, bantu pernapasan sama obat kuat jantung, sama Kena infus. asma dia aja, langsung kena asma itu. Hah? Maka menangislah Yesus. Ketawa kau, Yesus menangis kau ketawa. Contoh sedikit Tante ya. Contoh sedikit ya. Lanjut. Kami di sini bersinergi, bukan kami berkeroyok, cuman kami punya ahli-ahli tersendiri di sini. Kalau misalkan kamu mempertanyakan tentang Al-Qur'an Al-Karim, saya lawan. Kalau misalkan Anda mempertanyakan dalil tentang Al-Qur'an Al-Karim, saya lawan. Kau bertanya tentang apa? Dia nggak butuh jawaban yang serius dia ini. Harus Iya. Makanya kayak tadi kita nggak perlu seriusin ini. Udah betul apa yang dikatakan sama Tante tadi. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ikutilah millahnya Ibrahim. Analoginya simple. Ya. Ketika kita nih seorang anak ya, pergi ke sekolah. Kata ibunya kayak gini. Ikutin kata-kata gurumu ya. Oke. Maka otomatis anak tersebut itu harus mengikuti tuh apa yang diajarkan sama gurunya, bukan cuman kata-katanya doang, tetapi apa yang disuruh sama gurunya itu harus diikutin, gitu kan? Kan kalau semisal nih ketika dikatakan seperti ini, ikutilah millahnya Ibrahim, millah agamanya Ibrahim, maka sunat ini merupakan hal yang fundamental dalam agama Ibrahim. Oke? Nah, sama halnya tadi kali dikatakan oleh seorang ibu kepada anaknya, ikutilah kata gurumu di sekolah. Ya, ikutilah kata gurumu di sekolah. Maka dia harus mengikuti apa nih? Karena kata-kata gurunya banyak nih. Penjelasan ada PKN, ada IPS, ada IPA, ada sosiologi dan banyak lainnya. Dia harus mengikuti apa? Ibunya nggak harus bilang ibunya, kamu harus mengikuti kata-kata dia pas dia mengajar PKN, kamu harus mengikuti kata-kata dia pas dia mengajar PJOK, kamu harus mengikuti dia pas dia belajar bahasa Inggris. Enggak perlu dibilang kayak gitu. Tetapi ketika ibunya mengatakan ikutilah kata-kata gurumu, maka apapun yang diajarkan oleh gurunya itu harus diikuti dan ditaati oleh anak tersebut. Tanpa ibunya harus membuktikan secara spesifik apa. Yuk. Tahu nggak? Nggak masuk di otaknya itu, nggak masuk itu. di otaknya. Kenapa aku bilang nggak masuk? Ketika Yesus mengatakan ikutilah perkataanku, kata Paulus diikutinya. Kata Yesus, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Esa. Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Lukas 4 nomor 8, jawab Yesus kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada saja engkau berbakti. Bahkan kepada iblis pun Yesus berkata, nyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada sajalah engkau berbakti. Enggak mau, aku ngikutin kata Paulus. Nah itu Kristen. Jadi percuma kepada orang Kristen ini mengatakan, ayo ikuti kita. Masuk di otak mana serang tadi turun ya. Nggak masuk di otak Kristen. Contohnya banyak teman-teman ya. Pertama, di perjanjian lama dikatakan ya, bila orang melihat Tuhan, orang itu akan mati. Di perjanjian baru, bila orang melihat Tuhan, Tuhannya mati. Satu, di perjanjian lama Tuhan berfirman tidak boleh membunuh. Di perjanjian baru, malah Tuhannya yang dibunuh. Gimana? Nggak konsep kalian, tidak dibilang kalian. Masa udah dibilang jangan membunuh, yang bilang yang dibunuh. Lucu. Inilah makanya kalian ambigu dengan Bible kalian. Buka niatmu, ambigu. Kristen, kalau Islam kompak ya teman-teman ya. Ketika apologet Islam kompak mengatakan Yesus bukan Tuhan.
Ini bukti bahwa kebenaran ada di dalam Islam. Apologet Islam sepakat mengatakan Yesus bukan Tuhan. Apologet Kristen menghujat Islam aja nggak kompak. Taipudin mengatakan Nabi Muhammad nabi palsu. Edis mengatakan Nabi Muhammad Tuhan. Kalian aja menghujat kami nggak kompak. Gimana Tuhan kalian kompak? Taipudin mengatakan Nabi Muhammad nabi palsu. Si Edis mengatakan Nabi Muhammad Tuhan. Makanya konsili kalian dulu biar kompak kalian dulu. Umat Islam sepakat semuanya Yesus bukan Tuhan sesuai dengan tertulis. Edis dan Taipudin mengatakan tidak tertulis. Lempar sempak kalian nanti. Turun ya. Nggak kuat juga dia. Ya? Belum, benda masih tunggu. Ada. Oh iya. Nah, dari tak injalmu, Dek. Sekarang aku bertanya kamu, ya kamu udah menjawab semua pertanyaanku, ya. Aku udah menjawab semua pertanyaan. Boleh aku bertanya samamu? Boleh. Apa? Yesus setelah mati di kayu salib dia kemana? Apa? Yesus setelah mati di kayu salib, Yesus kemana dia? Ke surga. Nah, makanya Dek baca Bible. Jangan kau taruh di ketek. Masa habis disalib dia langsung ke surga? Baca Bible dia ke alam maut. Nggak tahu kau itu? Masuk neraka dia tante ya? Udah tahu kok nanya. Kau aja nggak tahu. Aku mau nanya, boleh nggak? Jawab dulu kau, ngapain Yesus di alam maut? Uang kayaknya tante, meminta uang kayaknya. Oh, dia kan koperasi, Yesus kan koperasi ada ayatnya. Tunggu, ngapain Yesus di alam maut? Tunggu. Yesus koperasi itu maksudnya gimana? Oh, yes, nih, aku tunjukkan ayatnya. Yesus rentenir ya. Yesus rentenir, pantasan orang Kristen ini banyak jadi rentenir teman-teman ya. Betul lah kau memfitnah kalau. Ada, tar ya. Jangan memfitnah kau, nanti kau di penjara loh. Oke, ini kutunjukkan datanya. Bunda Gembala diam, harap tidur, sudah malam. Tuhan. Katanya. Uni tidur terus Uni, udah jam 2 di sana. Sedikit bangsa. Berarti betul juga dari Mika ya. Pendeta itu mekik minta perpuluhan berarti untuk Yesus ya. Wah ini kacau ini. Itu ngomong untuk apa itu uang itu? Aduh, tunggu. Ya, banyak kali nih. Yesus tak punya tangan lagi. Tangan kita yang jadi tangannya. Yesus tak punya kaki lagi, gitu lagunya. Ada nggak jumpa sama aku di sini Pendeta Lemon? Ada bisa nggak Pendeta Lemon tunjukkan Yesus rentenir itu? Biar aku narasikan nanti. Aduh, tapi apa kok satu ini aku juga nggak tahu itu. Oh ya, lanjut aja dulu. Ayo ini Tante Mika gak ada tahu nih, Uni, ayo. Ada. Iya, sabar ya. Temunggu, gimana sih kamu ini? Anehnya begini loh, saya Muslim. Anehnya begini Temunggu ini ya. Kau bertanya, ditanya kau langsung nggak jawab gitu. Coba lah gitu. Jadi Kristen itu bisa jawab dong gitu. Berani bertanya, berani juga dong ketika ditanya gitu. Jangan ketika orang tanya kau pelengap di gereja gitu. Gimana mau lawan satu versus 8 ini? Diserang coy. Ada kau 1 versus 8. Nih, ini ayatnya. Matius 25:27. Karena itu sudahlah seharusnya uang itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang.
Jadi Yesus mengatakan, karena itu sudahlah seharusnya aku harus memberikan uang kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Di sini dikatakan nanti kalau aku kembali. Tunggu Mika, itu perikopnya apa dulu? Bener nggak itu? Iya juga ya. Ya, nanti kita baca robokopnya ya teman-teman ya. Ya, di sini ya, makanya di dalam kekristenan itu boleh jadi rentenir. Wajar mereka membanggakan uang. Tapi ada perbedaannya. Sebentar ya. Di sini supaya sekembalinya aku menerima serta dengan bunganya. Pertama, keuntungannya kepada hamba-hambanya, kepada hamba-hamba Yesus, bunganya cuma 20%, tetapi kepada Yesus bunganya 100%. Kenapa? Karena Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Lebih banyak kembalian duit kepada Yesus daripada kepada umatnya. Kalau sama umatnya ya pinjam ya, maka menangislah Yesus ya. Nah, coba kau jelaskan, betul nggak Yesus rentenir temunggu? Udah Mika nah. Jangan baca itu, coba satu perikopnya. Hah? Coba buka satu perikopnya. Udah aku baca satu robot kop, satu sekop, udah aku baca, nggak bisa merubah ayat. Kau berani coba-coba sedikit? Kau baca dari kejadian, kecelakaan, keguguran, kebakaran, itu juga isinya. Kemana? Coba kau baca dulu. Kau aja baru tahu kalau kau nggak kami itu. Banyak ayat-ayat di Bible ya teman-teman tidak dibacakan oleh pendeta. Itulah yang mau bukakan. Ini Kak, saya mau nanya, itu uangnya untuk apa itu? Kok bisa-bisanya Yesus minta uang itu? Untuk menyediakan tempat di surga, butuh bahan, bangunan. Karena Yesus pergi ke sana, aku adalah batu bangunan, karena dihancurkan. Ya udah dihancurkan, nanti di surga beli bangunan. Kenapa Yesus terangkat ke surga, membawa tubuh kemanusiaannya? Karena nanti dia mau kerja bikin di sana pondasi duluan. Kalau dia jadi roh nggak ada tangan. Makanya dia pergi ke surga membawa tubuhnya. Biar apa? Biar bisa ngaduk-ngaduk semen, ngayak-ngayak di sana. Tunggu, coba kau jelaskan ini apa ayatmu. Ya, coba kalau kita perikopnya semua itu. Jangan baca setengah-setengah. Ya kau baca, kau buka, kau terangkan, kau bawa data. Belum lagi ku bawa ayat Yesus menangis sudah, nanti kau yang menangis. Mohon maaf Tante, betul nih asal yang bilang Tante. Daripada Tante kembang biakkan orang yang anfaedah ini, mending Tante cari orang lain yang ada capek. Tante betul dulu. Netizen butuh hiburan asal aja. Bisanya keroyokan anjir. Ya udah, kita berdua. Anjir. Kita berdua is anjay. Ya, coba, kita berdua ya. Kita berdua tiktokan. Satu pertanyaan, satu jawaban. Satu pertanyaan, satu jawaban. Boleh? Oke. Jawab pertanyaanku tadi. Keluarin semua ini. Ngapain Yesus? Keluarin semuanya ini. Kita berdua aja. Kau yang ngatur, takut. Ini Bunda Mila buat teman-teman ya. Buat teman-teman di bawah, jangan lupa di follow akun di atas. Diam dulu ya. Buat teman-teman ya, diam kau dulu. Diam. Coba satu anjing. Iya diam kau dulu. Lebih kali kau macam betul bahasa kau tuh penikmat kuliah. Udah diam kau dulu. Diam. Ya. Buat teman-teman ya di bawah, jangan lupa di follow akun-akun di atas. Di follow akun Bunda Mila, Pendeta Lemon ya. 3.000 orang di sini bisa nggak menjadikan yang di atas ini 1.000, 3.000 orang, 1.000 aja. Kalau kalian 3.000-nya Islam, maka follower di sini naik akan menjadi 3.000. Tetapi kalau followernya naik cuma 500, cuma 1.000, berarti 200 orangnya Kristen. Mau kalian dikatakan Kristen? Bisa jadi udah di follow, kau pun ada. Iya, kalau udah di follow akan naik tuh, macam pom bensin tuh dah. Seru banget. Ya, nah
Ya kenapa gini teman-teman ya, Bunda Mila, Asran, Bang Tengku, Bang Yonatan Nandar ya, Bang Wan, termasuk bagian dari kita. Kenapa? Karena Bunda Mila adalah pensupport para apologet Islam, para pendukung Islam, dan Bunda Mila juga bagian mencari informasi tentang kekristenan di Amerika, bahwa Bunda Mila memberikan data-data kepada kita apa yang terjadi di Amerika. Bunda Mila menyampaikan kepada kita, maka kita bisa mendapatkan informasi tentang kekristenan. Diam kau dulu. Diam kau dulu, tap layar kau dulu. Jadi coba 1 lawan 1. diam. Coba Dah, ya, aku lagi iklan, kau ntar lagi naik. Ya, awak lagi iklan ya. Jadi gini ya, Bunda Mila dan teman-teman yang lain, kita banyak dapat informasi dari Amerika. Contoh ada gereja-gereja yang ada melabelkan bendera LGBT, kami mendapatkan dari Bunda Mila dan menjadi bahan narasi bagi kita. Dan yang kedua, dari Bunda Mila juga kita mengetahui apa ajaran-ajaran menyimpang dari kekristenan Jakarta di Amerika sana, buat kita padukan di Kristen Indonesia ini. Dan juga buat Bang Wan support kita, Bang Teku juga, Bang Bunda Gemara itu tombak aja, muat aku dengar. Bang Asran juga, Pendeta Lemon di follow ya. Karena apa? Kita saling memfollow, maka informasi yang kita dapat akan saling menyebar. Kalau kita ibaratkan sapu lidi, ketika satu batang sapu lidi menyapu daun, satu daun pun tidak akan bergerak. Tetapi kalau sapu lidi ini dikumpul dan diikat dan menjadi satu kesatuan, maka jangankan daun-daun, pohon ara pun bisa tumbang. Teman-temannya dibantu, masa 78, naikkan follower teman-teman di atas, karena nanti akan mendapatkan informasi terganas. Ya. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.